Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Saudara kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuk kemuliaan kita adalah datangnya dari diri kita masing-masing. Apa itu? Ketika ada perintah Allah, kita penuhi panggilan Allah. Jadi yang akan memuliakan diri kita di hadapan Allah adalah diri kita masing-masing. Bukan orang lain yang akan memuliakan kita, tapi diri kita sendiri. Sebaliknya, kalau kita ingin hina di hadapan Allah, juga ulah kita sendiri. Jadi silakan pilih, mau dimuliakan oleh Allah atau mau dihinakan oleh Allah, dan itu diserahkan penuh kepada diri kita masing-masing. Oleh sebab itu, pada kesempatan Jumat ini, langkah kita untuk memuliakan diri kita, memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan sholat Jumat. Jamaah Jumat ini muliakan oleh Allah. Hari ini kita mengingat kembali bahwa kita berada pada tanggal 24. Masehinya 24 Januari. Sedangkan Hijriahnya 24 Rajab. Kalau kita hitung mundur ke belakang atau hitung maju ke depan, insya Allah
kurang lebih 36 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. 36 hari ini tak lama, sebentar, apalagi nggak ditunggu, pagi sore selesai. Jamaah Jumat ini muliakan oleh Allah, menurut hitungan kita mungkin sebentar, tapi sebentar pun hitungan yang kita jumlahkan, tak satu pun di antara kita yang hadir hari ini, termasuk diri khatib, bisa menjamin bahwa kita sampai di bulan suci Ramadan. Tak satu pun. Apa yang ingin khatib sampaikan? Ketika kita tak punya kemampuan untuk menjamin, maka sebaiknya dari hari ini kita sudah pasang niat. Hari-hari ini. Jadi yang belum pasang niat, mulai hari ini pasang niat. Apa niat yang harus dipasang? Satu, niatkan dari hari ini, bismillah ya Allah, saya berniat ya Allah, kok sampai saya di bulan suci Ramadan bisu, mangko ambo bani sapanuh hati untuk kapuaso sapanuh bulan suci Ramadan. Dari gini nih itu. Lah bisu ada. Satu, ikana-kana. Gua selesai sholat Jumat, duduk saja nak awak. Dalam hati saja disabui. Nah, yang kedua, bismillah ya Allah, ambo baniye ya Allah, kok sampai ambo di bulan suci Ramadan bisu, ambo ka salat tarawih sapanuh bulan suci Ramadan. Bakok mode itu salat tarawih kok tak ada di luar Ramadan. Nomor dua. Nomor tiga, niatkan lagi. Bismillah ya Allah, ambo bani ya Allah, kok sampai ambo di bulan suci Ramadan bisu ya Allah, ambo kan menghatamkan Al-Quran sebanyak 30 juz minimal sekali, baik dibaca surang ataupun mendangan bacaan orang lain. 3 ko dipasang dari gini. Bakok dari gini loh ya. Kembali ke awal tadi yang mau sampaikan. Kok nyampang awak meninggal dunia? Sebab dari nan hadir termasuk diri ambo, ndak tahu awak apakah sabalan Ramadan beko awak akan meninggal atau ndak tahu. Walaupun awak sehat-sehat menurut awak, kok nyampang ajal lawak tibo, nan niat 3 tadi sudah dianggap terlaksana di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dihitung sebagai amal ibadah. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pesan khatib kepada kita semua dan harapannya nanti dilaksanakan. Pesan khutbah yang kedua, pada bulan Rajab ini ada peristiwa yang sangat mulia, yakni peristiwa Isra dan Mi'raj. Apa itu peristiwa Isra dan Mi'raj? Peristiwa Rasulullah pariwisata, jalan-jalan. Tapi jalan-jalannya Rasulullah berbeda jo jalan-jalan awak. Kalau awak pergi jalan-jalan ke pantai Carocok, ke Pasir Pengarayan, Rasulullah pergi jalan-jalan, tapi jalan-jalannya Rasulullah bukan kehendak Rasulullah, kehendak Allah. Itu mangkonyo kalimatnya diperjalankan.
Kalau awak berbeda, pai jalan-jalannya kehendak awak. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama Rasulullah diperjalankan oleh Allah ke langit nan ketujuh, lanjut Sidratul Muntaha. Barangkeknya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Bila barangkeknya sepertiga ketiga dari sepertiga malam. Itu bahasanya itu. Karena sepertiga malam itu dibagi tiga. Sepertiga pertama, sepertiga malam. Sepertiga kedua, sepertiga malam. Sepertiga ketiga, sepertiga malam. Jadi Rasulullah itu berangkat sepertiga ketiga dari sepertiga malam. Artinya apa? Dia jam 2 balik malam. Itu makanya kalimatnya di dalam Al-Quran menggunakan kalimat lailan, bukan lailah. Lailan minal Masjidil Haram. Malam yang dimaksud oleh Allah adalah sepertiga ketiga. Tapi kalau bahasanya lailah, maka malamnya itu sajak babuko. Tabanam matahari. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan untuk kita. Kenapa Rasulullah di Isra Mi'rajkan? Apa sih sebabnya? Kalau kita jalan-jalan ada sebab. Di hari libur. Kalau Rasulullah sebabnya diperjalankan oleh Allah. Ternyata sebabnya dua. Satu, karena Rasulullah ditinggal wafat oleh istri tercinta. Namanya Siti Khadijah. Yang kedua, ditinggal wafat oleh pamannya. Kok tiba dia awak kini kok mama. Tapi mama Rasulullah berbeda jo mama kini. Aja disama oleh. Namanya Abu Talib. Kalau Siti Khadijah, orang yang senantiasa membantu dakwah Rasulullah, perjalanan dakwah Rasulullah dengan hartanya. Karena memang Siti Khadijah pengusaha kayu. Kayu Siti Khadijah. Kalau Abu Talib, orang yang senantiasa membantu Rasulullah dengan keberaniannya. Jadi porsi dakwah itu sebenarnya kalau didukung oleh harta, kalau didukung oleh keberanian, maka dakwah akan berjalan dengan baik. Apalagi zaman sekarang. Apa lembaga Islam yang akan kita dirikan kalau tak punya uang tak akan bisa. Itu makanya Rasulullah menuntut kita supaya kita jadi orang kaya. Jangan jadi mukmin yang miskin. Jangan jadi orang Islam yang miskin. Ahabbu ilallah al-mu'minul qawi, kata Rasulullah. Allah sangat cinta kepada mukmin yang kuat ekonominya. Kaya. Sebab kekayaan itu akan membantu perjuangan kita terhadap syiarnya pembelaan Islam. Itu yang dilakukan oleh Siti Khadijah kepada Rasulullah. Dan orang berdua ini, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, menjadi ujian terbesar bagi Rasulullah. Diambillah orang yang berdua ini untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Rasulullah sendirian. Coba dakwah kehilangan orang yang menyokong dengan harta, dakwah kehilangan dengan orang yang pemberani, yang selalu siap di depan untuk membela Rasulullah.
kehilangan keduanya. Suatu ketika Rasulullah punya pikiran, punya rasa dalam kepalanya bahwa kalau seandainya saya pergi ke negeri Taif, mungkin di situ akan ada orang yang menerima dan membantu saya, kata Rasulullah. Singkat cerita, Rasulullah pergilah ke negeri Taif. Mohon maaf cakap jamaah Jumat, bukan diterima, apalagi dimuliakan, apalagi dihargai. Ternyata di negeri Taif itu, di gerbangnya saja Rasulullah sudah dihalau oleh penduduk Taif. Bahkan tidak hanya sekedar dihalau, tapi Rasulullah dilempari batu sampai, singkat cerita, dalam sebuah hikayat riwayat mengatakan gigi Rasulullah patah. Coba bayangkan tuh, dakwah Rasulullah pada itu. Kamang adu kasialan Abu Talib lah wafat, orang bagak tadi. Khadijah lah meninggal pula, nampunyu halato. Singkat cerita, ketika dihalau Rasulullah tidak jadi masuk ke negeri Taif dan kembali mencari sebuah pohon kurma, kemudian duduklah bataduh di bawahnya sambil merenung. Ketika Rasulullah sedang merenung, turun malaikat Jibril alaihi salam. Kemana malaikat Jibril turun? Ke Bukit Taif. Menemui malaikat penjaga Bukit Taif dan mengatakan, wahai malaikat penjaga Taif, tolong tanyakan kepada Nabi Muhammad, siap tidak dia kita angkat Bukit Taif ini, kemudian kita lemparkan kepada penduduk Taif. Kata Jibril, disampaikanlah kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan pesan bahwa seandainya engkau izinkan, engkau siap untuk diangkat Bukit Taif dan dilemparkan kepada penduduk Taif, maka saat ini juga akan kita angkat dan akan kita lemparkan. Apa kata Nabi Muhammad? Jangan. Nah elok model itu bahasa awak itu. Kemudian Rasulullah mengangkat kedua tangan. Apa kata Rasulullah? Allahumma hdihim fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri petunjuk mereka ya Allah, karena mereka tidak tahu apa tujuan saya datang ke Taif. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bentuk perjuangan Rasulullah ketika sudah sendirian dalam dakwah. Artinya apa? Ini sebuah proses Rasulullah ingin mendidik mental kita. Menjadi mukmin itu harus mentalnya mental yang kuat imannya. Apapun ujiannya, termasuk ujian kematian. Orang tua kita meninggal dunia, ayah kita, ibunda kita, anak kita, semua yang diujikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ujian itu berupa kehilangan orang yang kita cintai dan yang kita banggakan, maka kita harus kuat mental. Kalau tak kuat mental, maka jiwa kita akan goyang. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Peristiwa Isra dan Mi'raj, diperjalankannya Rasulullah dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, ketika dalam keadaan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuannya untuk menghibur. Jadi kalau kita punya masalah, saja masalahnya, hiburannya untuk menghibur diri kita, tak ada yang lain kecuali melalui ibadah sholat. Apa masalah kita? Kadukan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah sholat. Oleh sebab itu jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa may yattaqillah
yaj'al lahu makhraja. Ketika setiap orang di antara kita dan siapa saja, kata Allah Subhanahu wa taala, yattaqillah, bertakwa kepada Allah, meningkatkan kualitas kedekatannya kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, pasti Allah akan carikan solusi, Allah akan carikan jalan keluar semua permasalahan yang sedang dia hadapi. Nah, ini kadang-kadang kita ada masalah, ngadunya enggak ke Allah, kebanyakan ke manusia, ya kan? Nabi Muhammad idealnya mengadu ke Khadijah dan Abu Thalib, tapi ketika keduanya sudah wafat, kepada siapa mengadu? Kepada Allah. Ada masalah kita ngadu sama Allah dulu, jangan kepada manusia, sebab manusia itu ada batas kemampuan. Paling tidak batas kemampuan manusia bisa kita bersandar ketika terakhir dia sakaratul maut. Kalau dia sudah meninggal dunia, justru dia yang akan bersandar kepada kita untuk menggotong keranda mayatnya ke Pusaro. Mana yang hebat? Nggak ada yang hebat di dunia ini. Kalau tempat bersandar, bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi memang ketika kita bersandar kepada Allah, banyak ujian yang sangat berat. Sangat berat sekali. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pesan pertama Isra dan Mi'raj itu, mendidik kita supaya kita punya mental, dan mental kita itu memang mental pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenapa peristiwa Isra dan Mi'raj itu di bulan Rajab, tidak di bulan Sya'ban atau tidak di bulan Ramadan? Karena jamaah Jumat, rukun Islam itu ada 5. Yang pertama syahadatain, membaca 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini saya yakin jamaah Jumat sudah dilakukan semua. Yang kedua, tingkatannya setelah syahadat, wa iqamatus shalah, melaksanakan sholat. Artinya apa? Sabalun bulan suci Ramadan datang, maka mulai dari bulan ini kita harus berusaha, belajar maksimal, terlebih dahulu menyempurnakan ibadah sholat. Jangan sampai awak tergolong orang Islam nan puasa tapi tak sholat. Nah, sekali lagi mau pesankan, jangan sampai awak tergolong orang Islam puasa nan tak sholat. Kalau ada orang Islam puasa tak sholat, kece Rasulullah, la yataqabbalullah min tarikis sholati, tidak akan diterima oleh Allah dari orang yang dengan unsur sengaja meninggalkan sholat. Apa yang pertama kata Rasulullah? Saumahu, puasanya. Itu makanya terjadi peristiwa Isra Mi'raj itu sebelum bulan suci Ramadan. Oleh sebab itu pesan nama untuk kita semua yang lagi-lagi solatnya masih bolong-bolong atau solatnya hanya hari Jumat saja, mulai nanti diperbaiki supaya 5 waktu dilaksanakan. Agar apa? Ramadan kita menjadi Ramadan yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pesan singkat khutbah yang dapat khatib sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami, kemudian bisa kita amalkan menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Fa'tabiru ya ulil albab
la'allakum tatafakkarun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya منهم والأموات وادخلنا في رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله أقيموا الصلاة.